Pada episode kali ini, Olga kembali akan menjadi target. Target yang akan ditemui Olga saat ini adalah seorang pemungut botol. Seperti apakah pertemuan Olga dengan target? Dan apa yang akan dilakukan Olga untuk target? Berikut sekelumit kisah yang tercatat dalam catatan si Olga. Kenapa gue di muka ditutupin abis nangis ya? Abis nangis, oh ya Allah jangan cerita. Ya, biar jadi orang kaya, biar sukses. Amin. Stop. Mana aja rumahnya kak? Pemirsa catatan Olga, sekarang saya ingin bertemu dengan target catatan Olga. Saya baru melihat di depan rumahnya aja, sepertinya banyak sekali botol-botol kosong yang dikarungi, yang mungkin mau dijual atau mungkin dia kumpulin untuk bisa dijadikan duit, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Tapi saya nggak tahu seperti apa di dalam keadaan rumahnya dan seperti apa orangnya dan apa keluhan dan cerita dari target catatan Olga yang saat ini. Pemirsa catatan Olga jangan kemana-mana, ayo ikuti saya. Saya intip dulu ya. Kayaknya habis kebanjiran ya. Ya. Saya bisa nih. Jangan. Saya bisa nih. Gue nggak mau kalah sama Limbat. Lihat, di genteng gue pecahin kepala gue. Tapi jangan ditiru adegan ini. Ini hanya orang-orang profesional. Ya Bapak lihat. Rumah orang nambah bocor yang ada gentengnya dihilangin. Ntar gue ganti. Tapi nggak bagi-bagi genteng kali. Enggak, gentengnya juga gue balok. Ganteng. Ya udah gue masuk. Can kepala gue pusing, sakit, cium dong jidatnya kayak Berangkat sekolah cium jidatnya. ya Allah bisa aja. Emang gue apa depresi? Assalamualaikum. Sini Bu. Gak usah malu-malu, harusnya Ibu seneng dan bangga. Bisa Olga datang kemari. Jarang-jarang artis kaya datang kemari. Bercanda sama Bu. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Mbak Lia. Mbak Lia ini apa nih Mbak? Lilin. Emang mati lampu kok Lili taruh sini? Beda Bu lilinnya. Oh banjir. Oh sempat kebanjiran. Semana banjirnya? Sekaki, sedengkul. Maaf ya. Ya jangan. Lah katanya bisa kebuka. Jangan. Jangan belum bisa kebuka. Bisa kamu dicopot sama Mbak, coba. Oh coba. Kalau kamu masuk, boleh masuk nggak? Oh, kalau saya mau masuk harus bukan itu. Enggak, lompat juga bisa. Kalau saya gedor bisa. Jangan, ntar kalau banjir kesian. Udah nggak banjir lagi kayaknya. Insya Allah. Angkat aja, angkat. Angkat gimana sih? Oh, angkat segini. Oh. Buset kayak lemari Doraemon. Iya, ini pintu ajaib ya. Mbak lagi ngapain Mbak? Saya liatin dari tadi, saya intip kayak lagi ngepel. Oh, padahal ini tinggi ya Mbak, ya, tetap masuk kebanjiran ya. Tinggal sama siapa di sini? Kakaknya mana? Iya. Ntar, saya ini dulu. Oh, terus suami kemana? Suami nggak ada. Udah menikah atau belum menikah?
Belum menikah. Oh. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah lama. Berapa tahun? 2 tahun. Ini kenapa? Ada karung di sini terus ada botol-botol kosong. Siapa yang nyari botol-botol kosong ini? Oh kakaknya. Kakak yang saya kerja. Oh kerjanya apa? Kerja apa? Penjaga kantin. Boleh masuk nggak saya? Ada minuman, makanan? Kita botolnya doang. Hah? Hah? Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ah, Bu nggak jadi bertamu ah. Oh, banyak iya kita. Oh, sebentar. Ada pesan nggak dari bapak sama ibu sebelum dia meninggal dunia? Ada pesan katanya suruh jadi kakaknya satu. Enggak itu gimana gitu kan. Karena saya nggak berani tinggal dia sendiri di sini gitu. Agak kenapa saya nggak tahu. Ya agak gimana gitu. Mbak, maaf Mbak, sebelumnya di sini tinggal berapa orang? 2 orang, saya 2 orang. Sebelumnya? Sebelumnya sama bapak sama emak dan meninggal kan. Emaknya udah meninggal, bapak juga. Udah. Jadi tinggal berdua aja. Jadi yang satu kakaknya Mbak, maaf nyari botol-botol kosong gitu, Iya. buat dijual. Mm-mm. Oke, terus Mbak jadi penjaga kantin di Tebet. Kalau boleh tahu, uang yang udah didapat buat apa sih kalau boleh tahu? Apakah buat bikin ubin ini? Sekarang kita lihat deh. Pemirsa sebentar dulu terima sedikit. Oke, tolong. Nah, bayangin begitu nggak nyaman sekali ya. Iya. Dia tinggal di tempat seperti ini ya. Tapi mau ngomong apa ya? Iya, Emang harus ditempatin. Ini kontrak atau rumah sendiri? kontrak saya. Kontrak. Berapa per bulan kontrak di sini? 150. Iya. Nggak panas di sini. Sekarang malam panas. Kalau hujan gede suka kebocoran. Iya, ada. Maaf ya, boleh saya naik ke atas sini? Nih pemirsa, kita bisa lihat. Ini Itu bekas bocor sih. bekas bocor. Iya. Makanya diganjal seperti ini ya. Oh. Oke, biar nyamuk mbak, tuh mbak keluar semua nyamuk. Semuanya saya gimana gitu. Terus ini lihat, ini kaki mejanya masih ditimpalin batu. Tolong. Ini biar apa? Biar kenapa? Biar itu apa? Kan ini mau itu nggak bisa. Mau dikeluarin nggak boleh. Mau keluar nggak boleh. Nanti dulu berdua sama kakaknya di mana? Di Iya sini. di sini. Dua-dua di sini. Nggak tahu tuh bu? Enggak lah. Waktu sama bapak sama ibu? Di bawah saya. Bapak ibu di atas. Ada pesan nggak dari bapak sama ibu sebelum dia meninggal dunia? Ada pesan katanya suruh jagain kakaknya satu. Ya enggak itu, enggak gimana gitu kan. Karena saya nggak berani tinggal dia sendiri di sini. Gitu. Agak kenapa sih nggak tahu? Ya agak gimana gitu. Orangnya ya agak gimana sih? Agak itu juga gitu kalau di itu orang gimana gitu kan. Ini juga bingung kalau misalnya saya gimana gitu. Enggak, maksudnya saya kan nggak tahu. Untuk bisa catatan Allah juga nggak tahu maksudnya kakaknya mbak kenapa dan Ya agak-agak itu aja. Agak gimana gitu pokoknya. gimana? Ya agak gimana gitu orangnya. Ya pokoknya bapak masih aja jangan ditinggal. Kalau boleh tahu, apa sih kepinginan mbak dan apa yang membuat mbak tuh suka kadang-kadang bisa menangis?
Misalnya lagi tidur sendirian atau lagi mungkin di perjalanan atau mungkin lagi di rumah habis selesai sholat, ya Allah begini bang nasibku atau apa? Kalau boleh tahu, kamu mbak nangis dan sedih. Ini orang tua nggak bisa membahagiakan. Saya bahagia sama orang tua. Makanya saya gimana itu. Sedih banget akhirnya. Saya kayak gini. Ditinggal bukannya. Itu malah. Sengsara. Kepingin apa Pak kalau boleh tahu? Pengen apa? Beras. Pengen beli emas. Apa? Kalung. Apa yang bikin Mbak nangis? Apa yang bikin Mbak sedih? Ingat Bapak, ingat Ibu, atau Mbak mungkin merasa bahwa itu kakak saya, kalau nggak ada saya gimana nanti ya ke depannya? Makanya saya juga bingung. Saya ingat orang tua. Gitu. Pernah ke kuburan orang tua? Udah. Apa waktu itu doanya? Lanjut jalannya tinggal berapa bulan sendirian masa depan sendiri. Aku nggak ada orang tua, aku nggak. Di rumah aja keringatan ya Mbak? Ini Saya juga sama Faitaris suka keringatan Mbak. Panas banget loh Mbak di rumahnya. Luar biasa loh Mbak. Oh, tempat ini oke banget loh Mbak. Apartemen ini berapa Mbak? 150. Berapa apartemen ini? 150. 150 juta. Apanya? Tahu. Ini apartemen katanya. Mbak kakaknya sekarang pahit. Katanya lagi betul kosong. Kakaknya lagi benerin botol kosong, betulin. Apa? Ngumpulin. Betulin. Saat ini, Olga akan menemui kakak Maulia yang bernama Mbak Narti. Olga akan menemui Mbak Narti. Mbak Narti biasa membuka botol-botol. Setelah seharian berkeliling mencari botol kosong, Lia, kakaknya Lia. Siapa namanya? Hah? Narti. Mbak Narti ngapain? Beres-beresin botol. Mau dijual? Mau dibuang lagi? Dibuang lagi kakak ngambilin. Hah? Nyarinya di mana Mbak Narti biasanya? Auri, terus? Auri dekat Adiran. Nah, terus? Dapat berapa Mbak kalau dijual ini? Hah? 26.000 sekarung. Nyarinya berapa hari? Seminggu sekali. Oh, kayak orang kantor lagi weekend. Seminggu kali. Hah? 26.000 uangnya buat apaan? Beli mobil? Motor? Hah? Buat beli apaan uang 26.000? Buat beli berondong? Hah? Lama banget sih. Apa sih saya bantuin? Lelet batu Lia. Gimana mau cepet kaya lu? Ya, bantuin dong kakak lo. Cuma bantu begitu aja.
Ini lain ya. Oh beda. Botol gede sama gede, kecil sama kecil gelas gitu. Astaga, Dede lo lihat. Kenapa dibuang lagi? Ya Allah, Robbi. Ini lain. Ini lain. Lain katanya. Gimana? Oh gitu. Habis dimasukin kumpulnya buang lagi. Ah, gitu lain. Oh maaf nih dulu penyakitnya emang gitu. Maaf agak kurang waras otaknya. Iya. Oh maaf ya pemirsa. Maaf ya Mbak ya. Nggak apa-apa Mbak ya. Saya juga mau ngikutin dia.